warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada malam ini kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya, pada malam ini kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiah, dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada salat maghrib malam ini kita lanjutkan dengan kajian himpunan putusan tarjih yang pertemuan terakhir dulu berarti sebulan yang lalu ya. Oh enggak sampai ya, 2 minggu yang lalu itu kita sampai pada sholatul jamaah wal jumu'ah, sholat jamaah dan jum'ah. Akan tetapi malam ini kita tidak lanjutkan itu karena saya koordinasi dengan Ustadz Rano. Malam ini karena mendekati bulan Ramadan, ya kita prepare lah ya, bulan Ramadan kita akan membahas tentang Qiyamul Ramadan. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, Qiyamul Lail di bulan Ramadan atau disebut dengan sholat tarawih. Kalau zaman Nabi tidak ada nama sholat tarawih, juga tidak ada nama sholat iftitah. Yang menamakan itu ya fuqaha mutaakhirin. Jadi zaman Nabi enggak ada nama sholat tarawih. Itu terinspirasi dengan lafadz hadis yatarawwahu, bahwa sholat malam di bulan Ramadan itu ada istirahat, tarwihan. Maka dari istilah itu atau dari lafadz hadis itu kemudian ada fuqaha yang menamakan sholat tarawih. Demikian juga nama sholat iftitah itu tidak ada istilahnya, maksudnya. Jadi nama sholat iftitah itu tidak ada. Akan tetapi dari lafadz iftataha sholatuhu birok'ataini khafifataini, atau yaftatahu, atau beliau membuka atau mengawali sholatnya birok'ataini khafifataini. Sebetulnya sholat 2 rakaat ringan yang disebut dengan membuka, Nabi membuka, itu ya include namanya sholatul lail. Jadi meskipun jumlahnya 11, ya diawali dengan 2 rakaat yang ringan. Meskipun jumlahnya 13, itu juga yang 2 rakaat paling awal itu adalah yang ringan. Kemudian panjang. Kemudian berikutnya tidak sepanjang yang sebelumnya. Kemudian sesudahnya 2 rakaat tidak sepanjang sebelumnya sampai 6 kali. Berarti berapa? 12. Kemudian witir 1. Nah, jamaah sekalian, dengan demikian sholat tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail di bulan Ramadan, setelah kita kaji dalam himpunan putusan tarjih ataupun dalam kitab-kitab yang lain, itu sifatnya adalah tanawwu atau mutanawwi'an. Artinya apa? Variasi. Jadi sifatnya sholat
tarwih itu adalah variasi. Maka jamaah kaum muslimin kalau mau diseragamkan itu ya saya malah kenapa di HPT-nya adalah variasi. Kenapa harus diseragamkan? Saya malah tanya begitu karena beberapa waktu yang lalu katanya informasinya dari PDM Surabaya itu mau menerbitkan surat untuk menyeragamkan jumlahnya sholat tarawih. Maka kemudian saat itu saya berjumpa dengan Ustadz Dr. Toat Setiawan. Saya menanyakan, Ustadz, kalau di HPT kan juga tanawu ya, variasi. Iya. Kenapa harus mau diseragamkan? Saya tanya begitu, hanya tertawa, tidak dijawab. Dan nyatanya sampai sekarang juga belum ada surat ya, belum ada surat. Ya mudah-mudahan kalau memang mau diseragamkan itu ya segera turun suratnya sehingga kita akan jelas untuk mempedomainya. Jemaah sekalian, kalau tanawu'nya itu, variasinya itu, mutanawiyahnya itu ada yang 11 rakaat. Ada yang 13 rakaat. Bahkan di dalam HPT itu disebutkan yang lain ya. Coba selain yang 12, selain yang 11 dan 13 ya. Supaya cepat saya bacakan yang terjemahnya saja ini ya. Beralasan hadis Aisyah yang menceritakan bahwa ia pernah ditanya tentang sholat Rasulullah di tengah malam. Lalu ia mengatakan, ia kerjakan sholat Isya dengan berjamaah, kemudian ia kembali kepada keluarganya, lalu sholat 4 rakaat. Berarti sholat 4 rakaat ini apa? Sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah Isya-nya itu tidak di masjid, tapi beliau pulang kemudian mengerjakan sholat ba'diyahnya itu 4 rakaat. Ini yang dasar daripada apa? Sholat ba'diyah Isya itu 4 rakaat kalau di rumah itu ya. Kemudian ia pergi ke peraduannya lalu tidur. Setelah sholat ba'diyah 4, maka beliau tidur. Di arah kepalanya terletak tempat air wudhu yang ditutupi dan sikat gigi. Sampai ia dibangunkan Allah pada saat ia dibangunkan pada tengah malam, ia lalu menggosok giginya dan berwudu dengan sempurna, kemudian pergi ke tempat sholat, lalu ia sholat 8 rakaat. Coba diperhatikan nanti jumlahnya berapa ya. Dalam rakaat-rakaat itu membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran dan ayat-ayat lainnya. Ia tidak duduk untuk tahiyat awal selama itu kecuali pada rakaat ke-8. Berarti gimana ini? 8 rakaat itu 1 salam. 8 rakaat itu satu salam. Ini selain yang saya sebutkan nanti ya. Dan tidak menutup dengan salam rakaat kecuali pada rakaat ke-8 dan tidak menutup dengan salam ya. Pada rakaat ke-9 berarti tahiyat awal di rakaat ke-8. Kemudian pada rakaat ke-9 ia membaca seperti sebelumnya, lalu duduk tahiyat akhir, membaca doa dengan macam-macam doa dan mohon kepada Allah serta menyatakan keinginannya. Kemudian ia membaca salam sekali dengan suara keras yang hampir membangunkan isi rumah karena nyaringnya. Kemudian ia sholat sambil duduk dengan membaca Al-Fatihah dan rukuk sambil duduk, kemudian membaca doa sepuas hatinya dan akhirnya menutup dengan salam dan lalu bangkit pergi. Demikianlah selalu sholat Rasulullah sampai akhirnya bertambah berat badannya. Maka lalu yang 9 rakaat itu dikurangi 2 sehingga menjadi 6 dan 7. Ditambah 2 rakaat yang dikerjakan sambil duduk. Demikianlah dikerjakan sampai Nabi wafat. Jadi sholatnya Nabi ternyata
tanawu ini adalah 9. Itu adalah 8 rakaat, kemudian ditambah 1, kemudian sholat. Tapi ini bisa juga namanya sholat witir, kan begitu ya, sholat witirnya Nabi, karena ini adalah ganjil. Coba jamaah kaum muslimin untuk yang 11 rakaat ini untuk di tarjihnya ya. Dasarnya coba langsung saya ambilkan dari kitab pengambilannya ya, di Bulughul Maram. Yang berapa? 11 rakaat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin istri Rasulullah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Saya terjemahkan dulu ya. Aisyah tadi mengatakan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana. Tidaklah Nabi, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih yazidu fi Ramadan wala fi ghairi, maupun di selain bulan Ramadan ala 11 rakaatan. Salatnya itu adalah 11 rakaat. Jadi dari hadis ini Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu salatnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik dalam bulan Ramadan wala fi ghairihi, ataupun di luar bulan Ramadan. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau sholat arba'an, 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya. Thumma yusolli arba'an. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi janganlah engkau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya. Jadi 4. Thumma yusolli thalathan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Qalat Aisyah, fakultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutiro. Qala ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini adalah sahih, baik dalam Bukhari maupun dalam Sahih Muslim. Jadi sholatnya Nabi, sholat lailnya Nabi itu adalah 4, kemudian 3. Kemudian Aisyah mengatakan, fakultu, aku tanyakan, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla antutiro, apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Qala, Nabi bersabda, Nabi menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanamani, wahai Aisyah, sungguh kedua mataku tidur, wala yanamu qalbi, akan tetapi tidaklah hatiku tidur. Muttafaqun alaih. Ini jamaah kaum muslimin cerita dari Aisyah bahwa sholat lailnya Nabi itu 4, 3. Nah, di dalam Subulus Salam itu dijelaskan jamaah kaum muslimin, kalau melihat lafadznya, zahir lafadz daripada hadis ini, ya sholatnya 4 rakaat 1 salam, melihat zahirnya hadis ini. Jadi sholatnya 4 rakaat 1 salam, thumma arba'an, kemudian 4 rakaat 1 salam, kemudian 3 itu adalah witir. Maka jamaah kaum muslimin, dengan hadis bahwa
Sholatul lail rakaat mathna mathna. Itu kalau dalam Bulughul Maram diberikan catatan kaki, mathna mathna ay rakaatain rakaatain. Mathna mathna itu artinya 2 rakaat 2 rakaat. Maka As-Sun'ani dalam Subulus Salam itu menjelaskan, kalau melihat zahirnya lafadz hadis ini, sholatnya ya 4 rakaat jadi 1 salam. Tapi kemudian ada hadis yang berbunyi sholatul lail mathna mathna, maka pelaksanaannya sebetulnya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Ini lah yang lebih jelas lagi kalau dalam Fathul Bari jamaah kaum muslimin, bahwa hadis Aisyah ini, Aisyah tidak menyatakan kaifiyatnya, akan tetapi Aisyah mengatakan jumlahnya, bukan menjelaskan kaifiyatnya. Jumlahnya adalah 4, kemudian 4, kemudian 3, bukan kaifiyat. Maka sebetulnya kaifiyatnya sholatul lail mathna mathna. Maka dalam Fathul Bari dijelaskan itu sebetulnya Aisyah mengatakan mujmalnya, jumlah secara globalnya, tapi sebetulnya pelaksanaannya adalah sholat 2 rakaat kemudian salam, kemudian 2 rakaat kemudian salam, itulah 4. Kemudian yatarawwahu, kemudian istirahat, kemudian sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itulah 4. Kemudian yatarawwahu, kemudian istirahat. Lah ketika istirahat itu Nabi itu merem, Nabi itu apa? Memejamkan mata. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Karena setelah 4 rakaat yang kedua itu beliau duduk kemudian merem. Maka Aisyah mungkin ini ya, Aisyah sudah paham bahwa tidur itu membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Tapi Nabi itu langsung sholat 3 rakaat. Wahai Nabi, apakah engkau tidur sebelum witir? Tapi kok Nabi langsung sholat? Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, memang kedua mataku tidur, tapi tidaklah hatiku tidur. Artinya meskipun tidur jamaah kaum muslimin, kalau tetap dengan duduk tidak berubah, itu tidak membatalkan wudhu. Jamaah kaum muslimin, coba kalau dalam hadis-hadis dalam Bulughul Maram ya, coba saya bacakan ya, langsung yang pada pokoknya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul laili mathna mathna fa idza khasiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili mathna mathna. Ini ada catatan kaki, mathna mathna ay rakaatain rakaatain. Salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasiya ahadukumus subha, apabila salah satu di antara kamu sekalian itu khawatir, khasiya takut, as-subha segera masuk waktu subuh, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, salatlah 1 rakaat sebagai salat witir penutup salat yang telah dilakukan sebelumnya. Coba jamaah kaum muslimin, maka nanti dalam satu riwayat salat lailnya Nabi itu 9 rakaat, tidak 11. Kenapa? Sholat 2 rakaat kali 4, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian mau masuk waktu subuh, maka kemudian witirnya hanya 1. Nah, ini yang menandakan bahwa sholatnya Nabi itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat.
Dalam hadis ini tidak ada penjelasan jumlah. Coba saya ulang ya. Sholatul laili mathna mathna. Ada nggak jumlahnya 8? Nggak ada kan? Sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha, maka apabila salah satu di antara kalian itu takut segera masuk waktu subuh, shalla raka'atan wahidatan, sholatlah 1 rakaat saja, tutiru lahu ma qad shalla, sebagai penutup atau witir dari sholat yang sebelumnya. Jadi Nabi ada sholatnya itu berapa? 9 rakaat, witirnya 1. Bahkan nanti kita jumpai dalam hadis juga, sholatnya Nabi itu 11 rakaat, tapi 2 kali 5, kemudian witirnya 1. Tapi kalau dalam hadis yang telah kita baca tadi, itu arba'an, kemudian thalasan. Nah itu yang berapa? 11 ya. Coba jemaah kaum muslimin yang 13. Yang 13 itu adalah hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi di dalam himpunan putusan tarjih itu juga ada yang 13 ya. Cuma di dalam tata caranya kok tidak disebutkan gitu ya. Sholatul lail, coba saya fi Ramadan au fi ghairi Ramadan tusalliha 11 rakaatan. Berapa ini? 11, 11. Rakaatain 2 rakaat. Berarti 11 rakaat, 2 rakaat itu ada dalam putusan tarjih. Jadi bukan harus 4, karena dalam lafadz hadisnya arba'an, thumma salasan. Tapi dalam tata caranya disebutkan dalam himpunan putusan tarjih, tusolliha 11 rakaatan. Sholat malam itu adalah 11 rakaat, rakaataini 2 rakaat, au arba'an atau 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin minha al-Fatihah wa suratan minal Qur'an. Tsumma tutiru bi thalathin. Jadi kalau ada yang enggak ada dalam himpunan putusan tarjih itu 22 kemudian 3, yang ada adalah 4 3. Ini buktinya bahwa tata caranya yang 11 adalah 2 kali 4 ditambah 3. Dalam Bulughul Maram, la tusallimu fiha illa bi akhirihinna. Salat witir 3 rakaat itu tidak ada salam kecuali di akhirnya, di akhir salat witir. Jadi 3 rakaat itu 1 salam. Maka jamaah kaum muslimin, kalau panjenengan lihat YouTube-nya Gus Baha itu Mustasar PBNU ya, Nahdlatul Ulama. Dia mengatakan bahwa sholatnya orang NU yang paling lucu itu adalah sholat witir. Itu Gus Baha loh ya yang ngomong ya, bukan saya ya. Witir kok loro kemudian 1. Jadi Gus Baha sendiri yang membaca Bulughul Maram kan, la tusallimu fihinna illa fi akhirihinna. Tidak ada salam kecuali di akhir yang 3 rakaat itu. Jadi satu salam. Nah, jamaah kaum muslimin yang 13, coba saya bacakan. Ini kitab yang baru-baru ini viral ya, karena diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini kitab As-Samailul Muhammadiyah. Ini karya Imam At-Tirmidzi, itu adalah murid daripada Imam Bukhari. Hidupnya itu di abad ke-8 Masehi. Jadi kitab ini jangan dihubungkan dengan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan abad keberapa? 20.
Imam At-Tirmidzi abad ke-8 Masehi, Hijriahnya sekitar abad ke-6, 500 sekian gitu ya. Namanya adalah Kitab As-Samailul Muhammadiyah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia meneladani pribadi agung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam bab sifat ibadahnya Nabi. Coba saya bacakan ya. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malikin ibni Anas wa haddatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansori haddatsana Ma'nun an Malikin an Makhramah ibni Sulaiman an Quraib an ibni Abbasin. Jadi ini Imam At-Tirmidzi sendiri ya, yang meriwayatkan haddatsana, menceritakan kepadaku, begitu ya. Tapi nanti kita ambil dari Ibnu Abbasnya saja ya. Annahu ahbarahu anna bata 'inda Maimunah wa ya khalatuhu. Qala fattaja'tu fi 'ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Saya terjemahkan pendek-pendek aja ya. Ini dari Ma'nun tadi itu bercerita bahwa Ibnu Abbas itu cerita. Siapa Ibnu Abbas itu? Ibnu Abbas itu adalah misanan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Abdullah. Ibnu Abbas artinya anak daripada Al-Abbas. Al-Abbas itu adalah paman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ceritanya begini ya. Ibnu Abbas bercerita ya. Si Ma'nun mengatakan annahu, sesungguhnya Ibnu Abbas akhbaruhu, menceritakan tentang dirinya, annahu bata 'inda Maimunah, bahwa sesungguhnya dia telah menginap di rumah Maimunah. Siapa Maimunah itu? Ummul Mukminin. Maimunah itu adalah istri Rasulullah. Wa hiya khalatuhu, dan Maimunah itu adalah bibinya, bibi daripada Ibnu Abbas. Qala, dia mengatakan, fadtaja'tu fi 'ardil wisadah, aku berbaring di sisi pendeknya bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbaring di sisi panjangnya bantal. Kita bayangkan betapa akrabnya Ibnu Abbas dengan Rasulullah, nginap di rumah Maimunah, satu bantal. Ibnu Abbas di sisi pendeknya bantal, Nabi di sisi panjangnya bantal ya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza tasafal lailu au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalilin. Maka kemudian tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Berarti apa nerjemahnya? Sekitar tengah malam. Jadi tidurnya Nabi itu sampai sekitar tengah malam, baik kurang sedikit maupun lebih sedikit. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamsahun nauma an wajhihi, maka kemudian Rasulullah itu mengusap bekas tidurnya, mengusap bekas. Jadi bangun apa yang dikerjakan? Gini ya, ngusap wajahnya. Artinya yamsahun nauma an wajhihi itu ya membasuh apa? Mengusap bekas tidurnya dari wajahnya. Wa qara'al asral ayatil khawatimah min surati Ali Imran. Kemudian setelah ngusap wajahnya itu beliau membaca 10 ayat dari akhir surat Ali Imran. Akhir surat Ali Imran itu 10 ayat dibaca oleh Rasulullah. Tsumma qama ila sannin. Kemudian Rasulullah bangkit menuju sannin, ai kirbatin. Sannin itu adalah kirbah. Kirbah itu adalah kulit yang disamak kemudian dibentuk dijadikan wadah air. Bahkan jamaah kaum muslimin, meskipun kulitnya binatang
yang sudah mati, atau artinya bangkai kambing, bangkai sapi, itu tidak dibuang, akan tetapi kulitnya diambil kemudian disamak, itu suci. Menyamaknya itu adalah mensucikannya. Jadi apa? Kulit yang dijadikan wadah air itu meskipun dari bangkai kambing, dari bangkai sapi, itu boleh digunakan, tapi tidak boleh dimakan. Tapi sudah disucikan dengan menyamaknya. Ini dalam kebiasaan orang Arab zaman dulu dijadikan kirbah. Mungkin jamaah kaum muslimin orang Jawa itu menyebut gerabah itu dari kata kirbah ya. Nyatanya wadah-wadah itu orang Jawa nyebutnya apa? Gerabah. Iya, sampai piring, panci semuanya itu namanya gerabah. Ini cuma perkiraan saya karena orang Arab menyebutnya kirbah. Nyatanya orang Jawa itu kursi ya kursi ya kan? Kursi ya kursi ya, dan seterusnya. Mu'allakin, yang tergantung, jadi airnya itu digantung di tembok. Fatawaddo'a minha, kemudian beliau wudu daripadanya. Fa ahsanal wudu, Nabi kemudian memperbagusi wudunya. Tsumma qoma yusolli, kemudian beliau bangkit untuk melaksanakan sholat. Berarti sholat apa? Sholat malam. Coba nanti sholatnya kayak apa? Qala Abdullah bin Abbas, menceritakan siapa? Abdullah bin Abbas. Fakumtu ila jambihi, maka aku juga bangkit berdiri di sisinya. Fawadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala roksi, maka kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas roksi, kepalaku. Thumma akhadha bi udhunil yumna, kemudian Rasul memegang telinga kananku, begitu ya. Fa fatalaha fa shalla, kemudian ditariklah. Ibnu Abbas itu ketika sholat malam ditarik. Artinya apa? Kalau sholat berjamaah hanya 2 orang itu di sisi kanannya, berarti kan hanya berdua dengan Ibnu Abbas. Coba. Fa shalla raq'atain, thumma raq'atain, thumma raq'atain, thumma raq'atain, thumma raq'atain, thumma raq'atain. Ping piro? 6 kali. Salat malamnya itu 6 kali, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, sampai 6 kali. Qala Ma'nun, perawi Ma'nun tadi mengatakan sitta marrat, 6 kali. Summa autaro, kemudian sholat witir 1 rakaat, itulah 13. Nah ini juga ada di dalam himpunan putusan tarjih. Nah berikutnya coba ini berikutnya, annan nabiyya kana idzalam haddatsana Muhammad ibnu Ala haddatsana Abu Usamah an Hisam yakni ibnu Hassan an Muhammad ibni Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftahih salatahu bi raq'ataini khafifataini. Apa kata Nabi? Idza qama ahadukum minal laili, apabila kamu bangun untuk sholat malam, falyaftatih, maka hendaklah engkau buka sholatahu, sholatnya bi raq'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Maka inilah yang disebut orang sekarang dengan sholat iftitah. Berarti sholat 2 rakaat yang paling awal itu adalah 2 rakaat yang sangat ringan. Berarti suratnya pendek, kemudian panjang, kemudian lebih pendek, kemudian lebih pendek, kemudian lebih pendek, kemudian lebih pendek. Jumlahnya 12. Berarti sebetulnya sholat iftitah itu ya include sholatul lail, bukan sholat yang tersendiri. Namanya juga sholat malam.
Sebetulnya include, ya sama dengan pengistilahan sholat tarawih. Artinya apa? Zaman Nabi tidak ada istilah sholat tarawih. Zaman sahabat yang 4 tidak ada namanya sholat tarawih. Sama sholat iftitah juga tidak ada. Istilahnya yang tidak ada itu. Sholatnya ada, tapi penamaannya tidak ada, ya sama. Makanya sebetulnya kalau sholat lail harus didahului dengan sholat iftitah, padahal sholat iftitah itu ya include sholatul lail. Sebetulnya begitu pemahamannya, ya. Jamaah sekalian, ini macam-macam daripada sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan. Kemudian sholat witirnya, coba jamaah kaum muslimin, di sini bermacam-macam. Sholat witir tidak harus 1, sholat witir tidak harus 3, pokoknya ganjil. Coba ini di Bulughul Maram ya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansori anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu hak atas semua orang muslim. Maka dengan hadis ini ada fuqaha yang menyatakan sholat witir itu wajib, gitu ya. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, barang siapa yang suka sholat witir itu 5 rakaat, kerjakanlah. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al, barang siapa yang suka 3 rakaat, kerjakanlah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al, barang siapa yang suka sholat witir itu 1 rakaat, silahkan. Coba jamaah kaum muslimin, kalau yang 13 tadi itu witirnya berapa? 1. Kapan pelaksanaannya? Tengah malam. Berarti takut segera masuk waktu subuh apa tidak? Tidak kan? Tidak. Jadi 1 rakaat tidak harus ketika takut masuk waktu subuh. Kan di situ tadi itu ya, man khosya ahadakumus subha, barang siapa yang takut segera masuk waktu subuh, fal yutir biwahidatin, maka hendaklah ya sholat witir 1. Akan tetapi dengan hadis yang ini tadi 13 rakaat, sholat witirnya 1, itu di tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Witirnya berapa tadi? 1. Berarti meskipun itu di awal malam, di tengah malam, tidak takut segera masuk waktu subuh, witir 1 juga boleh. Karena dari hadis ini tadi, siapa yang suka 5 silahkan kerjakan, siapa yang suka 3 silahkan kerjakan, siapa yang suka 1 silahkan kerjakan. Kemudian tentang yang dibaca, ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Coba diperhatikan ya. Dari Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan bahwa Rasulullah itu witirnya dengan sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kedua, rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga, qul huwallahu ahad. Loh, ini malah terperinci. 3 rakaat itu sak bacaannya sudah diceritakan. Nabi membaca 3 ini. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wazada, dan ada tambahan, wala yusallimu illa fi akhirihinna, dan tidak ada salam kecuali pada akhirnya. Berarti 3 rakaat itu 1 kesatuan. Salamnya adalah yang terakhir, berarti tidak ada tahiyat awal. Kenapa? Ada yang mengharamkan, ulama ada yang mengharamkan sholat witir 3 rakaat. Kenapa? Menyamai sholat
maghrib. Sebetulnya bukan itu yang dilarang. Yang dilarang itu adalah sama dengan sholat maghrib, yaitu pakai tahiyat awal. Itu yang dilarang. Coba hadis yang lain. Wa anha, dari Aisyah juga, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili 13 rakaatan. Nabi salat malamnya berapa? 13 rakaatan, 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhirihinna. Coba 13 rakaat itu apa? Min dzalika bi khamsin. Dari yang 13 rakaat itu adalah yutiru min dzalika bi khamsin. Salat witirnya berapa? 5. Berarti salat lailnya berapa? 8 rakaat, witirnya 5. Nah, ini kita tahu betul tentang apa? Variasi sholat malamnya Nabi. Jadi Aisyah mengatakan bukan hanya 11, tapi Aisyah mengatakan ternyata setelah itu terjadi apa? Sholatnya Nabi itu 13 rakaat, 5 diantaranya adalah sholat witir. Berarti sholat malamnya adalah 8. Kemudian la yajlisu fi sayyin illa fi akhirihinna. Tidak ada duduk kecuali pada yang terakhirnya. Jadi sholat witir 5 itu tidak ada duduk kecuali di akhirnya. Artinya tidak ada tahiyat kecuali yang terakhirnya. Jadi jamaah kaum muslimin, yang ingin saya sampaikan dalam ngaji ini, bahwa sholatnya Nabi itu variasi. Di dalam tarjih pun semuanya juga dicantumkan. Ada yang 11, caranya 2 kemudian 3 boleh. Ada yang caranya 4 kemudian 3 juga boleh. Ada yang 2 ringan kemudian ditambah sampai berapa? 12. Kemudian witirnya 1. Nah, yang ingin saya sampaikan jamaah kaum muslimin, kalau memang ternyata sholatnya Nabi, bahkan di sini sifat ibadahnya Nabi di dalam sholatul lail itu juga bervariasi, maka jamaah kaum muslimin, kita tidak boleh fanatik pada salah satunya. Kenapa? Tadi muttafaqun alaih. At-Tirmidzi juga sahih yang 13, maka tidak perlu kita fanatik. Yang terbaik kalau memang tidak diseragamkan itu adalah ngikuti yang dipilih oleh takmir masjid. Kalau takmir masjid menetapkan 11 dengan cara 2 kemudian 3, jamaah yang ngikuti saja. Ustadz dari luar yang diundang untuk ngimami dan untuk ceramah nggak boleh nyalah-nyalahkan. Loh, mestinya 13. Loh, apa 11 salah? Ya tidak, wong 11 lu bener. Nah, 13 juga benar. Coba jamaah kaum muslimin, yang sholatnya 20 rakaat kemudian witir 3 itu benar apa enggak? Kalau dengan hadis sholatul lail masna itu benar, kan tidak ada jumlah. Sholat malam itu adalah 2 rakaat. Fa idza khosya ahadukum subha falyutir biwahidatin. Kalau 2 terus ping piro ae, kan gitu ya. Ini termasuk Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan seperti itu. Tidak ada keterangan jumlahnya, pokoknya loro ping piro ae. Ya. Kemudian kalau takut segera masuk waktu subuh, sholatlah witir 1. Berarti sing sholat 20 jangan disalahkan. Yang sholatnya 2 kali 15 jangan disalahkan. Pokoknya masna. Loro ping piro ae, enggak ada jumlahnya. Kan begitu ya? Nah, tapi jamaah kaum muslimin, dalam subulus salam, kalau sholat 20 rakaat itu berdasarkan hadis
bahwa Nabi sholat malamnya itu 20, hadis itu adalah dhaif. Jadi kalau memang melakukan 20, dasarnya jangan hadis yang Nabi itu sholat lailnya jumlahnya 20. Jangan pakai itu dhaif. Tapi kalau dasarnya adalah dari Bulughul Maram, sholatul lail masna mbuh ping pira dibenarkan. Ya. Kemudian witirnya tidak ada salam kecuali di akhirnya, bukan 2 rakaat ditambah 1. Lah 2 itu ganjil apa genap? 2 itu adalah genap. Maka kalau dalam subuhus salam kan jelas ya, tidak ada salam kecuali di akhirnya. 3 rakaat ya begitu, 5 rakaat juga begitu. Maka jamaah kaum muslimin, sebaiknya kita tidak boleh fanatik pada salah satunya. Cuma kalau takbir masjid menetapkan 13, jamaah ya ikut 13. Ustadz dari luar yang untuk ngimami dan ceramah ya juga ngikut. Tidak boleh ustadz itu menyalah-nyalahkan. Lelek ngaji ini kabeh dikaji ini ya insya Allah tidak nyalah-nyalahkan. Karena di HPT-nya juga begitu. 2 rakaat boleh 4 rakaat kan begitu ya di dalam HPT-nya. Tapi kalau saudara-saudara kita di Gresik, di Lamongan, di Jawa Tengah itu banyak yang mempraktekkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3. Itu artinya menurut As-Sun'ani tadi itu apa? Melihat langsung zahir daripada lafadz hadis arba'an, thumma salasan. Tapi sebetulnya itu bukan kaifiyat, tapi itu adalah jumlah. Kalau kaifiyatnya sebetulnya Nabi mengatakan jelas sholatul lail masna kan gitu ya. Tapi apakah tidak boleh 4? Boleh. Nyatanya Nabi 8 rakaat jadi 1 kan begitu ya, satu salam. Kalau di sini berapa rakaat Pak? Tarbai Pak Taufik 11 apa? 11 ya? 8 dan 3 2 kali 4 kemudian 3. Itu benar. Ya. Yang 13 juga benar. Wong yang 11 itu 2 kali 5 kemudian witirnya 1 juga benar. 2 kali 5 kemudian witirnya 1. 13 itu ada yang 2 kali 6 kemudian witirnya 1, ada yang 2 kali 8 kemudian witirnya 5. Itu dari Aisyah. Maka kesimpulannya sifat ibadahnya Nabi dalam hal ini sholatul lail, qiyamul lail, tahajud, tarawih. Kalau di bulan Ramadan qiyamul lail atau tarawih sifatnya apa? Tanawwu, mutanawwi'an. Sifatnya adalah variasi. Makanya nggak usah gontok-gontokan, nggak usah bertengkar perkara jumlah. Endi yang dipakai di masjid itu jamaknya ikut. Ustadz dari luar harus ngikuti yang di masjid itu. Ojo ngeyel-ngeyelan gitu loh maksud saya. Nggak usah bengkerengan antara ustadz yang datang dengan takmir masjid. Ya gitu ya. Ya alhamdulillah kalau memang betul nanti ada edaran untuk apa? Penyeragam. Belum Ustaz ya? Belum ada surat penyeragaman ya? Oh gitu ya. Sudah ada ya? Artinya belum disosialisasikan belum kan? Belum. Ya. Kita mungkin kalau mau diseragamkan ya enggak apa-apa kan begitu ya. Tapi pesan saya tidak usah fanatik pada salah satunya karena memang ternyata sifat sholatnya Nabi itu adalah tanawwu. Ini yang saya bawa kitab aslinya ini ya. Apa nih? As-Sama'ilul Muhammadiyah, judulnya Sifat Ibadah Nabi, begitu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan oh nggih.